Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ini ada berita yang mengejutkan. Babe Haikal kalau sekarang ini pergi ke Arab Saudi akan ditangkap oleh otoritas keamanan pemerintahan Arab Saudi. Ada apa ini masalahnya, sahabat BN? Kita baca berita tentang hal ini. Inilah.com menurunkan berita di bawah judul "Dianggap hina Raja, Haikal Hasan terancam ditangkap otoritas keamanan Arab Saudi". Berita ini hari Selasa 4 Februari 2025 ini. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH, Haikal Hasan terancam akan ditangkap otoritas keamanan Arab Saudi bila menghadiri acara Makkah Halal Forum 2025 yang digelar pada 25 sampai 27 Februari 2025 ini kerana dianggap menghina kerajaan Arab Saudi. Menurut sumber inilah.com di Jakarta, Selasa 4 Februari 2025, Haikal tidak bisa hadir terkait pernyataannya yang menyebut negara Arab Saudi dengan sebutan Yahudi Arabia dalam podcast dengan YouTuber Ari Untung beberapa waktu lalu. Jadi sahabat BN, setelah Ustadz atau ulama Gus Miftah heboh kerana merendahkan seorang penjajah es teh manis beberapa waktu lalu sehingga mengundurkan diri, akhirnya sekarang Ustadz atau ulama Babe Haikal juga kelihatannya punya persoalan baru. Kalau dulu Gus Miftah hanya berpersoalan dengan sesama warga negara Indonesia, Babe Haikal sekarang ini punya persoalan dengan negara lain, dengan Arab Saudi. Haikal mengajukan visa kunjungan kenegaraan tapi hanya diberi visa umrah. Sebelum Haikal berangkat, atasé politik kita di Saudi memberi kabar supaya Haikal tak datang kerana ada info akan ditangkap. Akhirnya yang hadir Wakil Kepala BPJPH, kata sumber tersebut. Haikal Hasan sendiri belum merespon saat dikonfirmasi seputar persoalan ini. Jadi sahabat BN, hal-hal seperti ini kelihatannya mengganggu hubungan negara kita Indonesia dengan negara Arab Saudi jadinya, kalau hal ini tidak cepat terselesaikan oleh negara Indonesia dengan negara Arab Saudi. Dan tentu saja kita mengharapkan atau rakyat berharap agar tidak sampai mengganggu hubungan antara dua negara ini. Tentu ini harusnya secepatnya diselesaikan oleh pemerintahan Republik Indonesia kepada pemerintahan Arab Saudi. Sebab bagaimanapun ini yang punya persoalan adalah seorang pejabat negara. Jadi Babe Haikal sekarang tak sama lagi dengan Babe Haikal beberapa waktu yang lalu. Kalau beberapa waktu yang lalu Babe Haikal hanya rakyat yang kebetulan seorang ulama, seorang da'i. Tetapi sekarang Babe Haikal sudah menjadi seorang pejabat negara. Kalau pejabat negara yang punya persoalan seperti ini, yang dianggap menghina raja kerajaan Arab Saudi, tentu persoalannya jauh lebih rumit dibandingkan dengan ketika dulu Babe Haikal hanya sebagai rakyat biasa. Namun walau demikian, tampaknya Wakil Kepala BPJPH Afriansyah Nur membantah informasi di atas. Meskipun informasi itu kelihatannya cukup valid dan malah yang meminta agar Babe Haikal jangan hadir dalam forum ini bukan sembarangan orang, atase, yakni atase politik Indonesia di Arab Saudi. Ini yang meminta agar jangan sampai Babe Haikal berangkat ke Arab Saudi dalam acara Makkah Halal Forum ini.
Kalau sempat dia memasuki negara Arab Saudi, menurut atasnya politik ini, kemungkinan besar dia akan ditangkap oleh otoritas keamanan pemerintahan Arab Saudi. Dalam berita ini dikatakan, sedangkan Wakil Kepala BPJPH Afriansa Nur menyangkal Haikal Hasan dicekal untuk kunjungan ke Arab Saudi akibat pernyataannya yang dianggap menghina kerajaan Arab Saudi itu. Menurut Afriansa, ketidakhadiran Haikal dalam acara Makkah Halal Forum tidak ada hubungannya dengan pernyataannya itu. Menurut saya ini tidak benar, kata Afriansa saat dihubungi inilah.com di Jakarta Selasa 4 Februari 2025. Adapun Afriansa menuturkan kehadirannya menggantikan Haikal pada acara tersebut dalam rangka menyesuaikan aturan pemerintah terkait pemerintah Presiden Prabowo Subianto ke seluruh pihak untuk efisiensi anggaran. Karena sekarang acara yang bersifat seremoni dan hanya seminar-seminar bisa pemerintah menghemat alias anggaran sekarang tidak ada, ujarnya. Oleh kerana itu, menurut Afriansa, BPJPH tengah fokus menyesuaikan aturan pemerintah tersebut. Jadi lebih kepada kami sedang konsen ke internal dan fokus kerja nyata, ucapnya. Namun, kalau memang untuk menghemat, mengapa Wakil Kepala BPPJH Afriansa ini pergi? Harusnya kalau menghemat, kalau memang dianggap ini acara seremoni, tidak diikuti sama sekali. Ini jelas tidak akan berapa beda biaya Haikal pergi dengan Afriansa. Biayanya tidak akan jauh beda. Harga tiket, harga kamar hotel, harga nasi yang dimakan, menurut kita tidak akan jauh beda antara kepala yang pergi dengan wakil kepala yang pergi. Jadi sulit juga kita menerima alasan Afriansa ini atas ketidakhadiran Babi Haikal di acara tersebut. Kalau hanya sekedar alasannya untuk penghematan, harusnya tidak pergi sama sekali. Sebab setahu kita, untuk tiket pesawat tidak bisa dikatakan, ini saya wakil yang pergi ini, tolong murahkan tiketnya. Demikian juga kalau makan di restoran, ini wakil yang makan ini, bukan kepala yang makan. Tolong harganya didiskon. Demikian juga kamar hotel. Ini yang menghuni kamar hotel ini wakil, bukan kepala. Tolong beri diskon untuk wakil. Tidak bisa begitu, setahu kita. Sehubungan dengan ini, coba kita lihat apa komentar netizen. Yudi Afriansa memberi komentar, tangkap aja, kurang berguna di sini. Rocky Abdullah memberikan komentar, alasan efisiensi yang diutus orang lain, emang apa bedanya? Apakah diutus orang lain harga tiket dan akomodasinya diskon? Alasan aja alasan. Ujang Sulaiman dalam komentarnya mengatakan, berani di kandang aja. Nurlita Rangga, tangkap aja, penjarakan di sana. Karena di Indo juga nggak ada gunanya. Hindarto Sinuaji memberikan komentar, malah senang kalau dia ditangkap. Orang tidak berguna di negeri ini. Sebenarnya dia itu sampah, tapi nyangkut. Ahmad Khan memberikan komentar, monggo Malaysia klaim Haikal Hasan bawa sekalian sa baklawinya. Herman Fahri memberikan komentar, jabatan hasil giveaway. Andi, si paling Palestina lupa diri dan sekarang kena batunya. Rahman, tangkap aja dia. Baklawi sengaja mengadu domba pemerintah Arab dan Indonesia. Isman Kurniawan, saat ini sudah akhir zaman, fitnah dan dajjal sudah bertebaran. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Agus Rojak Samsudin, ya silakan tangkap saja, tidak usah pakai kembalian. Siapkan saja kuburannya dekat
Abdullah bin Ubay bin Salul Jasman. Orang ini suka memberi pernyataan kontroversial sejak zaman Jokowi. Namun sahabat BN, kita tentu berharap agar hubungan kita Indonesia dengan seluruh negara di dunia ini baik, dan kita melihat Presiden Prabowo telah berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan negara lainnya di dunia. Dan tentu saja dengan Arab Saudi, negara Indonesia sangat berkepentingan untuk berhubungan baik. Karena Indonesia yang mayoritas Islam jelas memerlukan hubungan baik dengan Arab Saudi, di mana di negara inilah letaknya dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang selalu dikunjungi oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk tentunya umat Islam yang ada di Indonesia. Demikian saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.